Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat, insyaallah, amin rabbil alamin. Bagaimana kalau waktu luang kita, waktu kosong kita isi dengan membaca buku bersama saya. Kali ini saya akan membacakan kisah sufi atas seorang ulama terkenal yang pernah dimiliki oleh kita umat Islam. Beliau adalah Al-Hasan Al-Basri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insyaAllah. Dan usahakan dengarkan video ini sampai akhir. Mungkin di akhir video ada tausiah, nasihat, saran dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insyaAllah. Jalur keturunannya Al-Hasan Basri beliau adalah putra dari seorang ayah bernama Yasar dan ibu bernama Khairah Maulan Ummul Mukminin. Beliau dilahirkan di Medina pada 21 Hijriah dan mempunyai nama lengkap Abu Sa'id Al-Hasan Ibnu Abi Al-Yasar Al-Basri. Dengan nama panjang itu beliau dikenal sebagai Hasan Al-Basri. Beliau adalah salah satu ulama besar yang dimiliki oleh kita umat Islam. Kehidupan Al-Hasan Basri adalah sebagai seorang pemuda yang cerdas. Beliau tekun memperdalam ilmu-ilmu agama kepada para ulama terkemuka dan terkenal pada zaman itu. Dan dalam kegiatannya, beliau mencari ilmu itu, beliau bertemu dengan para sahabat yang pernah ikut perang dengan Rasulullah. Tidak kurang dari 300 sahabat yang pernah beliau bertemu. Setelah beliau merasa cukup mampu untuk mengamalkan ilmu agama dimilikinya, maka pada tahun 37 Hijriah setelah perang Siffin, beliau pindah ke Basrah. Basrah adalah salah satu negara besar dimiliki oleh negara Irak, teman-teman. Dan mulai karirnya sebagai seorang ulama dan seorang jahid besar dan sangat berpengaruh pada zaman itu. Tadi teman-teman di sini disinggung masalah perang Siffin. Perang Siffin adalah perang terjadi banyak fitnah besar-besaran. Di mana perang Siffin, teman-teman, perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Antara dua kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Di tebing sungai Furat yang terkenal di Suriah pada tahun 37 Hijriah. Perang Siffin adalah perang Islam, perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Dan perang Siffin ini, teman-teman, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Nah, kalau teman-teman ingin lebih tahu lagi mengenai perang Siffin, bisa beli buku sejarah Islam di mana saja teman-teman berada, atau bisa membaca langsung di Google. Kan di Google tuh banyak kisah mengenai perang Siffin ditulis oleh saudara-saudara teman yang pernah menuntut pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah Islam, atau ustadz-ustadz muda yang pernah membagi-bagikan ilmu agama atau ilmu sejarah Islam di Google. Kalau teman-teman berminat, silakan buka Google. Keistimewaan Hasan Basri adalah sebagai seorang sufi, Al-Hasan Al-Basri memiliki kelebihan-kelebihan dan keistimewaan. Di antaranya adalah tapi di sini teman-teman saya tidak akan bacakan semuanya, singkatnya aja supaya bisa mensingkat video saya ini. Oke. Pertama, Al-Hasan Al-Basri memiliki sifat-sifat terpuji dan ilmu pengetahuan yang luas dan dalam. Dengan kelebihan ilmu yang dimilikinya itulah sehingga Ali bin Abi Thalib pernah menguji kepada Hasan Basri, bertanya tentang kebaikan dan hal-hal yang dapat merusak agama. Perlu teman-teman ketahui, Ali bin Abi Thalib adalah salah satu khalifah dari 4 khalifah Rasyidin. Juga beliau adalah sepupu Rasulullah dan juga mantu Rasulullah, suami dari anaknya Fatimah. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Hasan Basri adalah, ceritakanlah kepadaku tentang kebaikan agama dan apa yang merusak agama. Lalu Al-Hasan Basri menjawab, kebaikan agama adalah hidup yang wara, dan yang merusak agama adalah hidup tamak. Yang teman-teman tahu kan, kalau hidup wara adalah hidup yang taat juhud, taat pada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangan, perbuatan dosa dilarang oleh ajaran Islam. Dan hidup tamak itu serakah, banyak berbuat serakah ya. Semoga kita semuanya tidak termasuk dari orang-orang yang selalu berbuat serakah atau berbuat tamak, insya Allah. Lalu kedua,
dengan keluasan ilmunya itu sehingga membuat Al-Hasan Al-Basri selalu dalam ketakutan berduka sepanjang hari, hidup juhud dan wara. Beliau sepanjang masa tidak pernah tidur dalam keadaan senang karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita bisa begitu, kadang-kadang ada sih kalau kita zaman-zaman ini sekarang ini orang biasanya ada sebagian orang setelah mereka melakukan perbuatan dosa baru mengingat Allah. Semoga kita jangan termasuk dari itu semua. Semoga kita semua selalu mengingat Allah kemanapun kita melangkah dan pergi, kemanapun tujuan kita, kemana apa harus kita lakukan, selalu mengingat Allah, insya Allah. Tiga, beliau adalah hidup dalam itu salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Hasan Basri, teman-teman ya. Tiga, beliau selalu hidup dalam keprihatinan dan banyak duka. Ini semua dilakukan untuk memperkuat semangat amal solehnya. Itulah dari keistimewaan dimiliki oleh Hasan Basri, teman-teman. Pokok pikiran Hasan Basri adalah, saya juga membaca singkatnya saja supaya juga mensingkat video saya ini, insyaAllah. Lalu pokok pikiran Hasan Basri adalah kebaikan agama adalah hidup wara dan merusak pada agama adalah tamak. Itu yang dijawabkan beliau pada pertanyaan ditanyakan oleh Ali bin Abi Thalib tadi ya. Lalu dua, kita hidup di dunia ini harus selalu berduka dan prihatin. Karena kehidupan kita di dunia ini ini adalah hanya sementara. Ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan kehidupan kita yang sementara ini dibatasi oleh mati yang datangnya sewaktu-waktu yang kita tidak ketahui kapan datangnya kematian itu. Oleh karena itu, bagi orang-orang beriman, kehidupannya di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tapi digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan amal soleh sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Tiga, pokok pikiran Hasan Basri adalah dengan ilmu dan iman akan memudahkan kita untuk selalu dekat dengan Allah. Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam firman-Nya di surat Al-Hujarat ayat 133 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Itu teman-teman salah satu kutipan dari Al-Quran dari surat Al-Hujarat ayat 130. Empat, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan di dunia ini adalah bagaikan ular yang berbisa, yang lembut sentuhannya dan dapat mematikan bisanya. Oleh karena itu, hati-hatilah menghadapi pesona dunia dan waspadalah terhadap pesona-pesona dunia yang menggiurkan itu. Itulah tadi pokok-pokok bagian dari pokok-pokok pikiran Hasan Basri. Semoga teman-teman bermanfaat untuk teman-teman semua. Al-Hasan Basri meninggal atau wafat setelah banyak berjuang dan mengisi kehidupannya di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah. Lalu beliau meninggal dunia di kota Basra, Irak pada tahun 110 Hijriah. Itulah singkat cerita dari kita seorang sufi atau ulama besar dimiliki oleh kita umat Islam adalah Al-Hasan Al-Basri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. InsyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Mungkin ada tambahan dari saya sedikit. Ya bagi-bagi ilmu lah. Saya juga lagi belajar juga. Oke teman-teman, kita hidup di dunia ini, di dunia ini sementara. Dunia ini tempat persinggahan. Di dunia ini adalah teman-teman tempat untuk mengumpulkan tabungan untuk akhirat. Misalnya kita nih nyari untuk kita bisa nabung uang di bank kan kita harus bekerja dulu, usaha dulu, udah menghasilkan uang baru kita bisa menabung di bank. Begitu pun juga dengan untuk akhirat teman-teman. Di akhirat inilah kita tempat untuk
mengumpulkan tabungan atau bekal untuk akhirat dengan kita banyak berbuat amal soleh, berbuat baik, banyak berdoa. Ya teman-teman, kita banyak doa termasuk termasuk dari amal soleh loh teman-teman. Karena kita banyak berbuat baik, kita dengan banyak berdoa, kita banyak berdoa untuk umat Islam di mana saja berada. Kita berdoa juga untuk kebaikan untuk anak-anak cucu kita. Itu termasuk amal soleh. Juga teman-teman ketahui, ingat bahwa kita sebagai seorang ibu ya, doa seorang ibu itu cepat atau lambat dikabulkan, dijabah oleh Allah teman-teman. Misalnya kita sebagai ibu harus berdoa untuk anak-anak. Misalnya kita nih teman-teman mungkin kita mengharapkan masa depan anak kita apa, kita harus terus berdoa, doa terus menerus. Doa adalah mukhul ibadah, doa adalah otak ibadah, doa adalah bagian dari ibadah, doa adalah termasuk dari amal soleh. Mungkin di sini saya akan kita singkat pribadi saya sedikit teman-teman ya. Dulu saya tuh berniat kepada Allah, saya tidak akan pergi haji lebih dulu sebelum ibu saya pergi haji lebih dulu atau haji bareng saya. Masa Allah tabarakallah teman-teman, 2 tahun saya berturut-turut doa minta kepada Allah. 2 tahun selesai menikah dengan suami seorang Saudia. Allah mengabulkan doa saya 2 tahun berturut-turut siang dan malam saya berdoa, ya Allah. Akhirnya ibu saya bisa pergi haji pertama kali dan juga haji pertama bareng saya pada tahun 1999 teman-teman. Itu saya berdoa tiap malam karena saya tahu doa itu adalah termasuk dari amal soleh. Apabila doa itu saya ingin pergi haji, ibu saya pergi haji, saya berniat pada Allah, saya tidak akan pergi haji lebih dulu sebelum saya menghajikan umi saya atau ibu saya bareng ibu saya. Alhamdulillah tahun 1999 saya pertama kali pergi haji teman-teman bareng umi saya. Lalu 5 tahun saat berdoa teman-teman, berdoa kepada Allah, saya tidak akan pulang ke Indonesia sebelum saya menghajikan almarhum bapak saya. Siang malam tuh saya 5 tahun teman-teman, saya sholat hajat 5 tahun berturut-turut setiap malam. Sholat hajat teman-teman, saya doa setiap waktu supaya saya pengen pulang ke Indonesia, tapi saya tidak akan pulang ke Jakarta kalau saya belum menghajikan almarhum bapak saya. Masya Allah tabarakallah, 5 tahun kemudian Allah mengabulkan doa saya. 2002 saya haji kedua kali menghajikan almarhum bapak saya teman-teman. Alhamdulillah. Lalu saya doa bertahun-tahun berdoa semoga Allah mengabulkan agar anak saya juga bisa pergi haji atau umroh. Tapi tidak semua doa kita dikabulkan, cuma cepat atau lambat doa kita pasti dikabulkan teman-teman. Dulu pada tahun 2009 saya sudah ngambil visa untuk anak saya datang ziarah ke Saudi, bisa pergi haji bareng saya. Rencana saya mau pergi haji untuk 3 kalinya waktu itu, tapi Allah belum mengizinkan. Waktu saya sama anak saya mau terbang ke Saudi, ke Mekah, ke Jeddah pada tahun 2009, mendadak visa ziarah anak saya habis. Padahal belum waktunya haji, belum. Masih 2 bulan lagi habis visa tuh. Tapi mungkin Allah belum mengizinkan anak saya untuk pergi haji karena itu anak saya masih muda, umur 18 tahun pada waktu itu. Tapi saya tidak pernah putus asa atau sedih. Saya terus berdoa selama 9 tahun berturut-turut, siang malam saya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga anak saya bisa datang umroh atau haji teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Saya juga banyak cobaan dalam hidup ini di Saudi. Saya selalu berdoa, selalu sabar dan tabah menghadapi cobaan dalam hidup di Saudi ini. Masya Allah tabarakallah, Allah mengabulkan doa saya agar saya bisa tetap tinggal di Mekah, perpanjang izin tinggal saya di Mekah. Masya Allah 5 bulan kemudian saya perpanjang izin tinggal saya walaupun membuang uang banyak teman-teman. Tapi alhamdulillah bagi saya dengan memiliki izin tinggal resmi di Saudi itu, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, supaya saya banyak beribadah di Masjidil Haram. Insya Allah. Dan 1 minggu kemudian Allah mengabulkan doa saya. Anak saya bilang, mama kita mau berangkat umroh. Saya langsung sujud, nangis kepada Allah, bersyukur kalau Allah mengabulkan doa saya selama 9 tahun supaya anak saya datang umroh. Dan alhamdulillah anak saya bisa datang umroh dengan istrinya. Dan untuk pertama kali baru umroh pun alhamdulillah bersyukur. Lalu saya tambah bersyukur lagi di Ka'bah sampai saya nangis teman-teman. Ketemu anak saya 9 tahun gak ketemu anak tuh, ketemu dengan anak saya datang umroh, alhamdulillah rabbil alamin. Makanya teman-teman, namanya berbuat amal soleh ibadah itu harus sabar, harus tekun. Kita gak boleh putus asa, gak boleh. Yakini cepat atau lambat doa atau amal soleh kita hasilkan itu pasti diijabah dengan Allah, pasti diijabah, insya Allah. Gitu teman-teman. Mungkin cuman saya bilang pada teman-teman, jangan berhenti berdoa.
Jangan lalaikan amal soleh. Banyak berbuat baik, banyak berbuat amal soleh. Insya Allah kita harus banyak berdoakan untuk saudara kita umat Islam di mana saja berada. Insya Allah. Mungkin itu dulu tausiah dari Sarah akhir ya. Mungkin saya nggak terlalu ngawur teman-teman. Saya kasih contoh tadi bahwa doa juga termasuk bagian dari amal soleh atau ibadah. Karena sebagai seorang ibu, doa seorang ibu itu cepat atau lambat pasti diijabah oleh Allah. Asalkan teman-teman mau sabar, tabah menghadapi hidup ini, insya Allah. Sekian dulu dari tausiah saya dari kisah hidup seorang sufi, ulama besar kita, Al Hasan Basri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, insya Allah. Sekian dulu dari saya. Kalau semoga kita panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi dengan saya di video lainnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.